Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Diary Mama Lak. Seperti biasa, di video kali ini aku akan share tentang cara budgeting aku untuk bulan Maret nanti. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, aku akan kasih lihat. Jadi sebelumnya, untuk yang baru kenal, aku selalu membuat budgeting ini menggunakan dua metode. Yang pertama dengan menggunakan buku planner ini, buku budgeting. Kemudian yang kedua, aku juga menggunakan aplikasi untuk media trackernya supaya lebih mudah pada saat pelaksanaannya nanti. Dan untuk bulan Maret ini biasanya sebelum aku budgeting itu aku selalu memplanning dulu, kayak misalkan bulan Maret itu akan ada apa nih gitu. Seperti misalnya bulan Maret nanti kan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Udah kebayang kalau bulan Ramadan itu biasanya akan banyak budget yang keluar. Terus juga akan ada pengeluaran yang mungkin lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tapi sebelum aku berbagi tentang budgeting ini, aku akan kasih tahu dulu, disclaimer dulu, kalau kegiatan budgeting ini bukan untuk pamer, ria, atau apapun ya, sama sekali enggak. Jadi niat aku ini sebenarnya yang pertama untuk diri aku sendiri, supaya aku lebih konsisten melakukan budgeting gitu ya. Karena aku bener-bener ingin keuangan aku di tahun ini tuh jauh lebih baik dari sebelumnya. Sejujurnya ini benar-benar baru pertama lagi setelah beberapa tahun berhenti gitu. Aku udah share di video sebelumnya. Jadi ini bulan ketiga aku memulai lagi budgeting. Terkadang aku suka kagum dengan orang-orang yang melakukan budgeting gitu, bahkan sampai uangnya dijejer-jejerin. Aku juga tertarik gitu melakukan itu, tapi belum bisa gitu, karena kadang aku melakukan budgeting ini memang beberapa hari sebelum gajian. Nah, terus gajian aku sama suami itu kan beda ya, beda tanggal. Jadi nggak bisa kalau misalnya dibuat uangnya harus ada semua gitu, jadi agak susah. Jadi aku lebih suka untuk saat ini masih menggunakan sistem kayak apa yang dibutuhkan aku keluarkan gitu. Misalnya cuman ambilnya tuh seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali gitu, sesuai dengan kebutuhan. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya next kedepannya aku akan kayak orang-orang gitu, pengen tahu. Sebenarnya sih bukan FOMO, tapi lebih ke seru aja sih melakukan budgeting kayak gini. Ya nggak sih teman-teman? Memang ya pada awalnya untuk membuat budgeting ini tuh pusing gitu, karena kita harus menyiapkan uangnya, kemudian kita harus menghitung gitu ya, menghitung sisa kemarin berapa dan lain sebagainya. Tapi bagi aku pribadi sih, aku sangat suka dan seru banget gitu. Pusingnya pusing yang menyenangkan gitu. Oke, lanjut langsung aja ya ke topiknya. Jadi ini untuk budgeting bulan Maret, seperti biasa sebelum memulai budgeting aku buat seperti ini dulu. Kayak misalnya untuk bulan Maret ini dimulai dari tanggal 25 sampai 24 Maret. Kemudian karena ini temanya Ramadan, terus total harinya ada 28 hari. Dari mulai 25 sampai 24. Kemudian untuk hari sekolahnya tuh hanya 17 hari. Jadi aku akan menyisihkan lebih hemat untuk jajan anak-anak. Nah, untuk tujuan finansialnya di bulan Maret ini akan ada pengeluaran untuk ulang tahun kakak. Meskipun aku tidak merayakan, tapi aku menyisihkan untuk memberi apa yang dia inginkan gitu, kayak wishlistnya dia. Terus juga untuk puasa ada kegiatan puasa juga, kemudian Idul Fitri dan juga kewajiban. Terus di sini aku juga membuat savingnya. Untuk savingnya sendiri masih sama ya, dana darurat, sinking fund. Di sini aku lagi nabung buat pajak kendaraan, sama untuk nanti untuk ulang tahun anak dan financial goal. Untuk metodenya aku pakai persentase, pakai 70% spending, kemudian 20% saving, dan 10%-nya untuk share dan fund. Tuh. Nah, di halaman keduanya seperti biasa aku menulis apa ini namanya? Kalender. Ini kemarin tuh 12 ya buatnya, jadi nggak apa-apa lah ya, kayak estetik juga. Jadi ini seperti ini. Tujuannya untuk melihat kira-kira kayak tanggal bayar SPP tuh tanggal berapa, ulang tahun anak tanggal berapa, kemudian bayar wifi tanggal berapa, biar nggak lupa aja. Baru setelah itu kita masuk ke budgetingnya. Ini aku udah tulis semuanya.
Jadi aku hanya akan menjelaskan aja ke kalian tentang metode-metodenya saja. Terus untuk savingnya ini aku udah buat gitu ya, udah aku anggarkan. Kemudian untuk pengeluaran tetapnya itu kayak kewajiban membayarkan hutang ke orang tua. Kemudian ada SPP anak, ini kebetulan sudah dibayarkan tadi ya. Jadi aku tulis aja di sini aktualnya. Nah, ini udah nggak ada sisanya. Ini biasanya nanti di akhir bulan. Kemudian ini juga untuk iuran kantor. Terus untuk yang tidak tetap, aku persingkat aja ya. Seperti ini. Nah, untuk detailnya itu aku tulis di aplikasi. Ini di sini ada ART, kemudian ada beras, ada galon, ada gas. Terus makan untuk selama 1 bulan itu, transport, kemudian pulsa juga, uang saku anak-anak, belanja bulanan, dan ini untuk dana tak terduga ini termasuk juga di dalamnya kebutuhan rumah, kebutuhan kerjaan dan lain-lain. Aku jadikan satu untuk di bukunya. Kemudian untuk dana fund itu kayak jajan kayak gitu ya. Nah, paling ini aja sih, lebih simpel untuk bulan Maret ya, dibuat budgetingnya tuh satu lembar, nggak kayak bulan-bulan sebelumnya tuh lebih detail. Untuk yang detailnya itu aku tulis di aplikasi di Spreadsheet, nanti aku akan kasih tahu ke kalian. Terus selanjutnya di buku budgeting aku juga menulis daftar belanja bulanannya aku. Oh iya, aku sampai lupa. Jadi aku di bulan Maret ini nggak anggarin untuk listrik ya, karena bulan Februari kemarin aku alhamdulillah ada sisa, dan sisanya langsung aku bayarkan untuk listrik karena mumpung masih diskon gitu. Jadi aku nggak pakai anggaran Maret untuk membayar listrik. Nah, terus untuk grocery nih ya, jadi aku mencatat kebutuhan-kebutuhan yang akan aku beli di bulan Maret, dari mulai kebersihan, kemudian kesehatan, untuk dapur, untuk jajannya anak-anak di rumah, dan juga di luar daftar, karena kadang-kadang kalau belanja sama anak-anak itu suka ada aja yang dibeli gitu. Terus selanjutnya sini aku juga membuat ide meal plan dari kemarin tuh, mencari ide-ide untuk makanan gitu selama sebulan biar lebih sat-set aja. Terus masih sama, jadi aku buat untuk food plan-nya seperti ini. Protein hewaninya aku jadiin satu, apa aja, protein nabatinya, snack buahnya juga, dan untuk sayurannya baru aku akan nanti buat seperti sebelum-sebelumnya ya. Nanti di halaman yang terakhir itu ada kebutuhan yang harus dibeli di pekan itu. Selanjutnya aku akan share ke kalian gimana caranya aku menggunakan aplikasi Spreadsheet. Jadi ini tuh mengalir gitu aja sih ya. Jadi di sini ada beberapa bagian ya. Aku akan kasih lihat ke kalian. Ini tuh memudahkan banget untuk aku yang males mencatat tracking keuangan, karena lebih gampang tinggal buka handphone terus diisi gitu. Jadi seperti ini ya. Nanti aku dapat aplikasinya dari Loka Journey. Untuk kalian yang mau pakai ini, boleh kalian cari di deskripsi, nanti aku akan taruh link pembeliannya. 15.000 aja bisa untuk dipakai bertahun-tahun. Nah, ini sebelum masuk itu kita harus setup dulu. Dari mulai income-nya, kemudian saving, spending-nya, kemudian ada financial goals-nya, dan juga bills itu yang bulanan. Jadi kita cuma setting di sini aja ya, di halaman di sheet yang pertama di instruction. Lalu untuk dashboard ini kayak investasi yang kita berikan, kemudian dipakai berapa, nanti tinggal ada sisa berapa, seperti itu. Nah, ini untuk bulan Maret ya. Nah, untuk bulan Maret aku tadi nulis di buku kan ya. Nah, aku juga buat di sini di aplikasi juga gitu. Seperti ini, kayak misalnya makan. Ini di sini lebih detail ya. Jadi lebih detail biar kelihatan. Jadi ini adalah budgeting kita berapa. Terus kemudian ini yang kita habiskan, realnya, ini sisanya gitu. Jadi nanti totalnya nanti akan terlihat di bawah sini gitu. Cara mengisinya seperti apa? Ini kebetulan tadi SPP sudah dibayarkan, jadi aku tulis di sini paid gitu ya. Nah, ini misalnya cara ngisinya tuh nanti seperti ini. Aku kasih contoh ya. Tadi untuk tanggal 25 aku tadi udah mengeluarkan uang saku untuk anak-anak.
Jadi nanti di sini ada pilihannya kayak gini. Tuh ada income, spending, invest, financial goals, kemudian cicilan atau utang baru kalau misalnya ada hutang baru, terus ini untuk bayar cicilan yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus nanti ini kategorinya jadi lebih detail. Kalau udah lebih detail tuh jadi kelihatan uangnya tuh larinya kemana sebenarnya gitu. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian suka dengan video aku. Kalau misalnya kalian mengira ini adalah pamer, mohon maaf enggak ya. Jadi aku ini murni hanya untuk berbagi, terus sekaligus juga aku ingin menjelaskan ke kalian bahwa yang namanya mengatur keuangan itu pasti pusing di awal gitu ya, apalagi kalau uangnya kok nggak ada gitu. Tapi aku yakin insya Allah ya, dengan kita memantaskan diri untuk melakukan budgeting, kemudian mengelola keuangan, maka itu juga cara kita memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena pasti Allah juga melihat apakah kita mampu mengelola keuangan kita atau enggak. Oke, jadi segitu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.